Kita muda. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh mahasiswa dan semua pimpinan di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Jadi adik-adikku, teman-teman mahasiswa, aku dan tim KKND itu sering sekali mengangkat topik tentang bullying. Karena sampai hari ini perundungan ini masih menjadi persoalan serius. Banyak anak muda yang tidak tahu dampak dari perbuatan dia membuli temannya. Dan banyak korban yang bukan saja masa depannya hancur, tapi bahkan ada yang nyawanya melayang. Artinya ada yang memang membuli secara fisik dan kemudian mengakibatkan kematian, tapi ada juga korban yang mengalami depresi sehingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, mungkin resiko-resiko seperti itu yang tidak diketahui oleh teman-teman yang mungkin membuli, atau banyak anak muda yang dibuli dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya, dan jalan paling cepat adalah jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Kalau kalian jadi pembuli, pelaku, maka ada risiko hukuman 5 tahun ke atas. Jelaskan. Kemudian kalau teman-teman yang menjadi korban, jangan menyerah. Jangan mencari cara mudah. Karena ada cara untuk keluar dari perasaan depresi, perasaan tidak dihargai, perasaan menjadi korban, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Sudah waktunya kita panggil co-host. Jadi hari ini saya punya co-host, pendamping seorang expert di bidang psikologi, yaitu Poppy Amalia. Mbak Poppy, silakan disapa teman-teman. Hai semuanya. Wah, kelihatannya cerah ceria nih. Cerah ceria. Masa depan kita kalau lihat anak-anak muda seperti ini, kayaknya Indonesia akan lebih maju di masa depan ya. Amin. Karena anak-anak mudanya hebat-hebat. Yes. Hari ini topik kita mengenai bullying, perundungan. Ya, silakan benar. duduk. Mbak Poppy. Yes. Kalau kita lihat dari informasi ya di berbagai media, Ya. baik di media sosial maupun di koran, di televisi, di radio, dan medium-medium lain tentang kasus-kasus bullying, itu nggak pernah reda, nggak pernah berhenti. Selalu. Kalau kita lihat misalnya di berbagai negara, ini bukan cuma di Indonesia, ada anak-anak yang mengakhiri hidupnya. Begitu kita lihat, oh ternyata dia korban perundungan atau bullying. Benar. Nah, kalau dari informasi atau pengetahuan yang ada di Mbak Poppy sebagai seorang psikolog, apa yang terjadi dengan kasus-kasus bullying di Indonesia terutama? Nah, ini kita sebelum membahas tentang kasus bullying yang ada di Indonesia, kita perlu tahu dulu nih, karena mungkin di sini adik-adik nih agak bingung nih, yang dimaksud dengan bullying itu apa sih? Gitu. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang didukung oleh kekuasaan serta intimidasi atau dominasi untuk menyakiti, melecehkan, atau juga meneror orang lain secara terus-menerus. Jadi nggak berhenti satu kali. Targetnya adalah menyakiti. Target dengan perilaku agresif. Jadi memang dia itu terus menerus dan karena agresif itu ada emosi di situ. Nah, kalau misalnya kenapa ini terus menerus terjadi? Karena dari dulu memang perilaku ini memang sudah ada gitu loh.
ya kita ngelihat dari zaman perang sendiri itu kan ada orang yang melakukan agresif dan menyakiti orang lain. Nah ini terus menerus turun terus gitu, akhirnya membawalah ke arah sekarang. Cuman kalau sekarang lebih masif, kalau ada yang lihat lebih masif karena sudah bisa melalui media sosial. Jadi targetnya itu bukan hanya secara fisik didorong dipukul, tapi secara mental. Nah, mental ini yang membahayakan karena dampaknya itu menimbulkan kecemasan dan depresi. Jadi kasus bullying di Indonesia itu tidak ada yang mau melaporkan. Pasti akan diam karena dampaknya yang diterima akan lebih besar daripada dia melaporkan. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita ngelihat tabel data ya, lihat dari UNICEF di sini, itu dari 100% itu 35% terjadinya di kampus atau sekolah. Hasil yang melaporkan ya gitu. Kemudian sisanya 30% itu melalui online. 15% itu karena di public area dan 20% itu di rumah. Oh, di rumah juga ada ya? Ya. Baik, jadi bullying itu bisa terjadi di kampus, di sekolah, Ya. bisa juga di rumah dan bisa melalui media sosial Ya. ya. Media Baik. sosial cukup tinggi tuh Bang, 30%. 30%. Tinggi. Ya, karena hampir semua di antara kita ini ya punya gadgetnya ya, Ya. dan kemudian aktif di media sosial. Benar. Dan kemudian kita membaca, melihat dan seterusnya bagaimana terjadi ujaran-ujaran kebencian, Benar. ya, bullying di sana. Dan ketika kita menanggapi, kita kemudian dibully juga. Banget, jadi kayak speechless kan nggak berani ngomong. Oleh kan? orang-orang yang tidak kita kenal. Ada beberapa kasus yang ngelaporin ke saya di kampus, dia dibully, mohon maaf ya, dibilang gendut. Ya, itu si anak ini karena dibilang gendut terus, akhirnya dia memperbaiki diri dengan cara diet. Nah, karena dia tidak tahu solusinya untuk mengeluarkan perasaan emosinya dia, akhirnya dia melakukan apa? Self harm. Menyakiti diri sendiri. Yes. Oke, kita punya 2 tamu istimewa, teman-teman. Kenapa saya undang ke sini? Karena saya mendengar mereka ini juga melakukan kegiatan untuk mengurangi atau menurunkan angka korban bullying. Bagus. Jadi sih. ini mereka berdua ini 2 pemuda ini juga mengalami hal yang sama, tapi dia kemudian menyadari bahwa banyak orang juga mengalami apa yang mereka alami, sehingga mereka ingin berbagi dan ingin berbuat sesuatu yang positif untuk agar tidak terjadi pada orang yang lain. Oh, ini bagus ya. Jadi positif. Baik, ya. Positif. Jadi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Jonathan dan Patrick. Ya, Jonathan terima kasih, Patrick juga terima kasih. Silakan duduk. Nah, Anda berdua ini saya dengar saat ini ya juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya membantu korban-korban bullying, begitu ya? Melalui Elevate. Nah, coba ceritakan Elevate itu apa dan apa yang dilakukan. Kita bergerak di bidang weight loss, specialty kita. Kita mau ngebantu untuk orang-orang yang obesitas. Karena salah satunya banyak dari pasien kita itu yang ternyata datang dengan keadaan mental health yang bermasalah. Dan di situ kita bantu untuk rekonstruk lagi hidup mereka dari segi kesehatan, dari segi motivasi sehari-hari, sehingga mereka bisa punya percaya diri yang lebih dan akhirnya bisa terbantulah secara psikologinya, seperti itu. Yang datang itu apakah ada anak-anak muda seumuran anak mahasiswa ini yang datang kemudian mengaku bahwa dia dibully karena dia kelebihan berat badan, ada nggak? Ada juga. Biasanya dari dampak dari bullying ini yang pernah kita alamin itu, salah satu pasien kita mungkin yang seumuran kalian itu hubungan dengan makanan itu jelek sekali, takut makan. Sampai akhirnya dari tim Patrick sebagai head of program
harus rekonstruk lagi mereka secara psikologi, mengatakan bahwa makanan itu bagus loh, nggak boleh nggak dimakan, kita harus makan supaya badan kita sehat gitu. Sampai pernah pasien kita juga ada yang datang seumuran kalian, hubungan dengan makanan buruk di keluarganya juga suka berdebat antara ibu sama anak karena ibunya ketakutan, kok anak saya takut sekali makan seperti itu. Nah itu challenge buat kita, gimana caranya kita membetulkan segi mental health dia, at the same time kita bantu dia juga untuk hidup lebih sehat yang hasilnya penurunan lemak juga berkurang. Segala macam kegiatan fisik saya selalu kalah, selalu dibully, dibilang yang paling lemah, dibilang si gemuk, udah gitu jadinya saya sangat-sangat jadi orang yang nggak percaya diri. Ya, apa pengalaman Patrick ini? Saya ini lahir besar di sebuah kota kecil di Papua Barat. Saya di Fak, Pak. Saya lahir di sana, di mana kita tahu tuh, Bang Noya juga tahu, Bang Andi juga tahu bahwa di sana tuh anak-anak tuh fisiknya bagus semua. Saya besar di sana dengan fisik yang nggak kuat. Nggak kuat itu lemah gitu? Saya lemah, saya gemuk. Oh, gemuk juga. Jadi segala macam kegiatan fisik saya selalu kalah. Selalu dibully, dibilang yang paling lemah, dibilang si gemuk. Udah gitu, jadinya saya sangat-sangat jadi orang yang nggak percaya diri. Dampaknya apa setelah dibully bahwa yang paling lemah, yang paling gemuk gitu? Dampaknya apa? Dampaknya ya saya nggak berani tampil di umum, saya nggak berani tampil di publik. Terus saya nggak bisa tuh ikut apapun yang sifatnya berkaitan dengan fisik. Hal itu sempat kepikiran bahwa oh ya mungkin ya udah saya terlahir gini aja udah gitu. Jadi tapi untungnya sih waktu itu saya lagi bongkar tuh gudang, terus ketemu tuh sabuk karatenya papa saya. Gitu. Jadi pernah belajar bela diri? Akhirnya saya memutuskan diri untuk belajar bela diri. Tujuan latihan bela diri saya waktu itu, kan saya dibully kan pasti saya mau ngelawan. Udah ngelawannya kalah mulu. Saya kalah terus, berantem kalah. Terus karena kita tumbuh dengan film-film kungfu, terus ya udah saya lihat sabuk, dan saya memberanikan diri. Waktu itu di Kodim, seorang anak kecil nih, kelas 4 SD kalau nggak salah, 4 kelas 5 SD. Saya datang ke Kodim sendiri, saya nanya, di sini ada latihan apa sih? Gitu, sini ada latihan apa gitu. Ini yang datang, yang nerima saya tentara. Kenapa? Kata dia, saya mau latihan om, gitu. Kenapa? Berantem kalah mulu om, gitu. Terus dia nyaranin, udah bela diri pertama saya itu taekwondo. Dari kelas 5 SD itu, kelas 4 sampai kelas 5 SD itu, sampai detik ini, combat sport itu jadi nomor 1 dalam hidup saya. Sampai detik ini saya latihan. Luar biasa. Dan ini punya prestasi, pernah meraih berapa medali emas dalam MMA? Saya di submission grappling 2 kali medali emas. Wow. Terus ada amateur MMA, saya 2 kali medali emas. Terus dan ada beberapa combat sport yang lain, ada yang juara 2, juara 3. Nah, bagaimana awal mula kemudian muncul gagasan untuk mendirikan atau memulai Elevate ini? Sebetulnya saya hari ini datang Bang, saya mau ngaku dosa juga nih. Jadi dosa apa Ya. gitu? Jadi kalau saya itu sebetulnya masa kecilnya nggak pernah dibully, tapi saya itu orangnya jahil dari kecil. Jadi ternyata kejailan saya ini menjadi bentuk secara tidak langsung mengebuli orang, Bang. Oh, Gitu. pelaku ini. Pelaku, saya. ini Tapi saya korban. pelaku yang sudah bertobat ya. Jadi mohon maaf gitu. Jadi memang saya badut lah di kelas dulu. Tapi setelah beberapa waktu saya menyadari ternyata kata-kata yang mau kita pikir bercandaan itu bisa menyakiti orang loh, seperti itu.
Beranjak dewasa, setelah saya punya anak, namanya bapak-bapak bang, kita punya penyakit bapak-bapak, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Di situ dokter bilang bahwa kalau kamu nggak berubah, ini sekitar tahun 2018-19. Kalau kamu nggak berubah gaya hidup kamu, ada kemungkinan kamu itu nggak bisa melihat anak kamu menikah, gitu. Umur saya mungkin lebih pendek jadinya. Di situ dari orang yang dulu mungkin jahil, ngebully, terpukul sih bang. Di situ berasa mulai rendah diri, lalu energi juga sangat rendah. Kita ke gym juga ngelihat yang kayak Bang Patrick gini, waduh, mau nanya juga sungkan nih kayaknya nih. Ujung-ujungnya treadmill aja, 10 menit pulang. Habis 3 bulan nggak balik lagi ke gym, gitu. Akhirnya memang saya kenal Patrick ini sosok yang di dunia sport ini lumayan famous di kalangan teman-teman. Kebetulan saya juga belajar jujitsu juga dari dia. Akhirnya kita nggak tahu gimana ketemu di sebuah gym fitness juga, dimana saya juga lagi membutuhkan solusi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke Patrick. Akhirnya saya ceritain semua masalah saya, kesehatan, dia ngebantu saya selama pandemi tapi Bang Andi. Jadi kita nggak pernah ketemu sebetulnya. Semuanya melalui chat, video call seperti itu. Akhirnya saya menjadi lebih sehat hidup saya. Dokter juga bilang, oh kamu sekarang sudah membaik. Dari sini kita akhirnya menyadari, ternyata dari yang kita lakuin ini bisa ngebantu orang juga loh. Seperti itu. Dan juga saya sebagai orang yang dulu membuli, Patrick korban bully, saya menyadari bahwa orang-orang obesitas ini mereka juga punya problem mental health yang harus kita bantu. Saya dari kesehatannya ataupun dari segi mental health-nya. Nah di situ kita terbentuk bang. Oh, jadi mulai memikirkan kalau kita pernah mengalami, karena Jonathan dulu sempat overweight juga. Sempat overweight, iya. Saya pernah Terus anaknya pernah dibully juga ya? Betul. Nah ini kena batunya saya 2 kali bang. Kena batunya. Satu. Itu karma itu. Karma itu bang, betul. Jadi yang pertama karena saya kena penyakit. Yang kedua di saat yang bersamaan anak saya ini juga dibully di sekolah. Jadi anak saya ini ada lazy eye bang. Jadi satunya mata fungsinya agak berkurang. Dia itu suatu hari saya jemput dia nangis pas dia keluar. Akhirnya pulang saya ngobrol sama dia. Sebetulnya masalahnya sepele bang. Tapi ternyata temannya itu bercanda sesuatu yang ternyata itu saya dulu gitu bang. Gitu. Temannya bercanda tapi dia kemudian merasa tanda kutip. Iya betul, sensitif, ya. betul. Jadi anak saya ini memang bukan tipe yang secara sosial dia tidak bermasalah bang. Tapi karena ada dulu mungkin matanya satu ada yang keluar satu. Jadi temennya saat main bola seperti itu suka meremeh, suka kayak nanti gol gak nih gitu loh, nanti gol gak nih. Ternyata pas pulang ke rumah setelah dia nangisnya sudah selesai, dia nanya saya juga, Pak emang ada yang salah sama saya gitu. Tapi akhirnya saya bilang sama dia, memang kita hidup itu pasti punya kekurangan ataupun mungkin kita pernah dibully seperti itu. Tapi sekarang justru orang-orang yang mungkin ada kekurangan itu yang bisa memberkati orang. Jadi teman-teman kamu itu merepresentasikan teman-teman kamu yang punya kekurangan. Sekarang saatnya kamu jadi sebuah hero buat mereka. Oke, gitu. Terus ketemu Patrick ngadu katanya ya? Iya betul. Terus saran Patrick apa hari itu? Mungkin ada poin yang menarik. Tadi si Joe dia cerita bahwa dia bilang hal itu kayaknya biasa aja deh yang terjadi sama anak dia. Saat itu kalau waktu ngobrol sama saya bilang sih ini nggak biasa sih, karena saya ngerasain, saya korban bully, dia pembuli, gitu. Tapi jujur aja sih, dulu itu waktu awal bantu dia, saya agak sedikit nyesel sih. Kenapa? Saya baru tahu kalau dia cerita, ya, saya tuh dulu suka ngebully orang. Oh. Kalau tahu sih saya nggak bantuin dia sih. Cuma ya, tapi enggak lah. Itu di hati kecil saya. Cuma pada akhirnya saya udah damai kan. Nah tapi di sini dapat gambaran secara psikologis ngasih tahu pada saat ia mengatakan itu biasa aja dibully kayak gitu kan hal ngata-ngatain kayak gitu, tapi karena udah punya pengalaman berempati itu nggak biasa. Betul. Itu sakit gitu kan. Itu saya baru sadar loh pas dia Patrick ngomong seperti itu, oh
ternyata hal sesimpel yang saya pikir sesimpel itu kita mungkin bercanda, tapi bisa melukai orang ya. Ya. Gitu. Di media sosial ini ya, di Amerika ada namanya Ryan dan Amber ya, anak kembar ini, perempuan kembar, umur 8 tahun. Yang satu ini langsing, yang satu agak overweight lah, agak gemuk gitu. Bukan agak, mungkin gemuk ya dibandingkan dengan adiknya atau kembarannya. Nah, satu hari menjelang Natal, Ryan ini kan biasa orang tua kan suruh, ayo kamu bikin surat ke Santa Claus ya. Apa harapanmu tahun ini atau apa permintaanmu? Nah, si Ryan ini adiknya atau kembarannya yang kurus ini, aku kali ini tidak minta sesuatu barang. Aku minta kepada Santa Claus agar dia mengabulkan doaku supaya teman-temanku tidak lagi membuli saudaraku ya, terutama fisik. Nah, waktu dia menulis surat itu kan yang membaca orang tuanya. Orang tuanya kaget bahwa ternyata anaknya di sekolah dibully. Sehingga hari itu memang keputusan akhirnya adalah memindahkan anaknya ke sekolah yang lain. Nah, jadi banyak orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya mengalami pembulian. Nah, kenapa ada anak-anak yang takut menceritakan kepada orang tuanya, kepada temannya atau kepada orang lain? Itu ada tipe anak seperti itu. Hampir min rata-rata kasus bullying tuh nggak akan pernah mau cerita. Jadi nggak ada satupun kasus ditemukan TK sekarang udah banyak yang bully loh. Anak TK itu datang ke saya sebagai pasien, ibunya anaknya nggak mau makan. Anak TK bayangin aja, kenapa? Karena saban hari dikatain suka dicubitin karena dia cabi. Ih lucu banget, tuh anak diem akhirnya dia nggak mau makan, ibunya bingung. Nah, anaknya itu juga nggak cerita. Jadi anak TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai kayak kalian gini, nggak akan pernah mau cerita sama orang tua. Jadi keep secret aja gitu loh. Kenapa? Karena kalau dia cerita, efeknya tuh lebih gede, lebih besar lagi. Bener nggak? Kenapa nggak mau cerita lagi itu? Kalau di zaman saya waktu itu, kenapa saya nggak cerita? Kenapa saya hadapin sendiri? Karena mungkin saya cerita dikit. Saya tuh terlahir tuh di keluarga cowok semua. Saya kakak beradik laki-laki semua. Terus orang tua saya juga orang tua yang ya orang tua zaman dulu nih, orang tua yang cukup keras gitu. Jadi ya saya nggak mau cerita, saya nggak mau jadi udah lemah di luar, lemah lagi di dalam keluarga. Jadi mungkin itu yang bikin saya nggak cerita. Ya kadang orang tua kan katanya mau mendidik anak, terutama anak laki-laki supaya dia jadi anak laki-laki yang maco, yang jantan, nggak cengeng. Jadi begitu mengeluh, alah begitu aja kamu mengeluh. Udah, ayo anak laki-laki nggak boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya dia merasa ada gap ya untuk bercerita. Itu alasan, salah satu alasan karena kalau dia cerita dia nggak dapat dukungan. Jadi percuma, kalau dia cerita dapat dukungan, ibunya datang ke kampus, berantakan tuh. Dia akan dilecehkan sama seluruh teman-teman. Dipermalukan. Cengeng lo, tukang lapor orang tua, anak mami, anak papi gitu ya. Jadi lebih baik diem. Nah karena diem, banyak kasus nih Bang, itu begitu dewasa, itu memorinya ke recall tuh, keambil. Apa dampak jangka panjang yang dialami orang-orang yang dibully tapi tidak bisa speak out, tidak bisa menyampaikan perasaan dia? Depresi biasanya. Dia punya depresi, dia self confidence-nya rendah. Jadi kalau mau tampil di depan umum kayak begini nggak bisa. Nggak bisa ngomong, takut sama figur otoritas. Kemudian tidak berprestasi secara akademik. Nanti kalau misalnya adik-adik dapat bullying nggak diceritain, nahan sendiri, khawatirnya prestasi akademiknya rendah. Padahal dia pinter. Saat itu saya jadi gak punya temen, saya jadi penyendiri, saya jadi orang yang pendiam, saya suka duduk pojok di belakang. Dan benar saya sempat sampai di fase depresi. Bahkan ada kepikiran untuk mau bunuh diri.
Kalau boleh tahu, kalian berdua ini lulusan apa ya? Latar belakang pendidikannya apa? Jo, dulu sekolahnya apa pendidikannya? Kalau saya manajemen industri Bang Andi. Manajemen industri. Manajemen industri. Oke, Iya. menarik ya. Industri. Kalau Patrick? Saya malah arsitektur. Arsitektur. Oke, tapi bidang yang digeluti sekarang seperti Elevate tadi ya. Keluar jalur. Oke, jadi latar belakang pendidikan juga tidak membatasi kita ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita akan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kembali ke kesempatan ya, kita kasih kesempatan mahasiswa untuk bertanya ya. Tapi sebelum itu katanya ada mahasiswa yang mau menceritakan bahwa dia pernah dibully ya. Namanya Angeline Christine atau Angel. Angel, coba cerita apa yang pernah kamu alami, boleh berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Angeline Christine, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi saya akan menceritakan sedikit bagaimana pengalaman masa lalu saya. Jadi sejak awalnya saya dibully itu dari SMP, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Saat itu pembulian yang saya dapat itu berawal dari cyberbullying. Jadi salah seorang teman saya ada yang mungkin tidak suka dengan saya, lalu dia neror saya dengan komen di IG, di akun saya setiap saya buat postingan, dan itu bentuknya spam. Terus komennya itu dalam bentuk caps lock dan kata yang tidak pantas ya, maksudnya kata kasar gitu. Lalu saat itu awalnya kan dari satu orang, tapi saya nggak nyangka kalau dia ini mungkin memprovokasi sampai satu angkatan menjauhi saya. Sebentar ya. Saat itu saya jadi gak punya temen. Saya jadi penyendiri, saya jadi orang yang pendiam. Saya suka duduk pojok di belakang. Dan benar saya sempat sampai di fase depresi. Bahkan ada kepikiran untuk mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan, pihak sekolah saya ikut andil dalam masalah saya ini. Nah, kalau sekarang berani bicara di depan teman-teman yang lain, bisa menceritakan masa lalumu yang pahit, itu apa yang membuatmu sekarang bisa seperti ini? Yang membuat saya berani karena apa ya? Saya ingin memberikan pengalaman saya kayak kalau kalian lagi mengalami pembulian, jangan diem, bicara aja gitu. Mungkin sama orang terdekat. Baik, kita berikan aplaus, kita berikan dukungan untuk Angel. Terima kasih Angel. Ya. Angel, kamu dapat buku dan dapat voucher dari Elevate. Ya. Silakan maju di sini aja. Silakan naik Angel. Ini boleh Jonathan dan Patrick menyerahkan ya, sekaligus untuk buku. Terima kasih. Selamat dulu Angel ya. Tepuk tangan untuk Angel yang berani bicara tentang masa lalunya di depan teman-teman ya. Oke. Silakan. Ini voucher apa? Jadi kita dari Elevate, kita mau memberikan program weight loss kita 3 bulan, kita akan bantu. Selama 3 bulan. Kalau kamu mau memakainya, jasa dari Elevate free untuk 3 bulan buat Angel. Kita akan bantu Angel. Semangat Angel! Oke. Kalau dari kasus Angel tadi ada komentar dari Joe dan Patrick? Pertama, Angel keren banget, mau speak up, mau cerita kayak gini nggak gampang banget, Jel. Saya pun buat saya nggak gampang cerita kayak gitu. Cuma itu salah satu cara. Karena gini, waktu Joe cerita tentang anak dia dibully, terus Joe, Pat bantuin dong. Di pikiran Joe waktu itu, saya bakal ngajarin anak dia bela diri.
mukul tendang doang. Nope. Pertama kali yang saya ajarin dia, cara dia bersikap. Cara dia jalan, dan lain-lain. Korban itu ya karena sikapnya dia. Nah, Misalnya apa contohnya? misalnya orangnya jalannya aja, misalnya ngebungkuk, nggak berani natap mata orang. Oh, kalau nunduk itu malah Iya, dibully ya? Dibully, nggak berani natap mata orang. Makanya saya ngajarin pertama kali anak dia untuk, ayo kalau ngomong sama saya, lihat mata saya. Gitu. Jadi pukul tendang bukan masalah itu. Jadi saya latihan bela diri untuk hadapin ini semua. Fight back itu bukan selalu tentang berantem. Bukan selalu ada bagiannya self defense. Saat kita memang udah didorong dan lain-lain. Tapi sebelum itu, situational awareness dia, ngapain dia jalan di tempat yang bakalan ini gitu. Jadi hal itu yang saya terapin. Karena satu lagi nih, paling penting nih sebenarnya. Kita nggak ngomong untuk semua korban bullying, bisa aja yang harus saya ngomong harusnya sama orang tua. Karena gimana pun kita atau anak itu, dia itu niru orang tuanya dia. 80% kalau papanya aja, mohon maaf, papanya aja jalannya udah gitu, terus nggak berani ngomong, dia akan niru. Jadi saya mau mulai itu sebenarnya dari orang tua juga. Jadi buat Angel dan buat teman-teman yang lain, kalian di masa-masa kuliah kalian tuh kan udah cukup berat tuh. Jadi mungkin sekarang kalian bakal pikir, wah ini gila, ini berat banget nih gitu. Tapi ingat, plus yang punya masalah kayak gini, kayak Angel, kalau kalian nggak selesain, setelah ini di era-era kalian kerja dan lain-lain lebih berat lagi kayak gitu. Baik, ada mahasiswa yang bertanya. Ini sudah ada Raihan Alvarez dari Prodi Ilmu Komunikasi. Raihan mana Raihan? Oke, Raihan, kamu naik ke panggung, kamu menggantikan aku di sini. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk duduk di sini. Aku mau tanya Kak Popi, kalau misalnya kita kan pasti punya lingkup sosial, dan gimana kalau misalnya teman kita atau mungkin ya orang-orang di sekitar kita mengalami depresi, terus mungkin entah karena apapun itu, mungkin dibully atau dan lain-lain, lalu dia cerita ke kita. Respon yang paling baik kita untuk berikan itu apa? Apakah kita hanya mendengarkan saja, atau kita memberikan solusi atau saran, atau kita cuman sebagai cukup memberikan support aja? Karena kan jujur kita nggak mendalami sisi psikologi yang sangat-sangat dalam gitu ya. Jadi takutnya nanti malah keliru kalau misalnya kita kasih solusi ataupun support yang tidak baik gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau teman-teman kalian cerita, curhat, itu sebuah kehormatan loh. Satu itu, artinya kamu adalah orang yang bisa dipercaya, jangan dibocorin. Nah yang kedua, dengarkan dia, karena sebenarnya dia tuh butuh didengar. Kamu mendengarkan dia itu udah 50% solving problem, tanpa ngasih advice apapun. Karena belum tentu nasihat kamu tuh bener gitu kan, bisanya malah makin terpuruk gitu. Jadi mendengarkan dia. Nah kemudian kalau bisa kamu mau kasih masukan, cobalah posisinya netral. Jadi jangan ngebela, misalnya dia curhat tentang temennya, posisinya netral, jangan ngepro. Biasanya kan, sorry ya, kalau cewek-cewek kan, kalau misalnya dia disakitin, cewek sama cewek tuh biasanya emang tuh cowok gitu, kita kan makin parah kan. Jadi sebaiknya kamu harus netral. Tapi kalau dia sudah mulai halusinasi, tidak bisa tidur malam, overthinking, dadanya berdebar kencang, mulai menyakiti dirinya sendiri, bawa ke profesional. Berarti kamu nggak sanggup menghandle itu. Baik, terima kasih Raihan. Ya, kamu juga dapat buku dari Kick Andy, ada 2 buku. Dan ini voucher, tapi voucher ini adalah voucher untuk kalau membutuhkan treatment ya. Kamu kelihatannya suka olahraga juga, nah itu bisa untuk berapa lama? 3 bulan juga. Sama program weight loss 3 bulan. Kalau kalian ngerasa
diri kalian tuh kayak, kok banyak banget nih yang benci sama gue sih, ngebully gue. Tapi ingat deh, di luar sana jauh lebih banyak yang care sama kalian. Masih ada satu mahasiswa yang mau bertanya, namanya Cassandra Geraldine Felani, juga dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di sini itu saya ingin bertanya kepada Kak Jonathan dan Kak Patrick. Untuk Elevate sendiri itu kan tadi itu kan berfokusnya kepada fisik ya, cara menurunkan berat badan gitu kan. Tetapi kan untuk korban bullying sendiri itu tuh ada yang bukan hanya dari berat badan. Jadi misal kayak seperti hal-hal fisik yang beda, misal dari bentuk muka kayak sebenarnya kan ciptaan Tuhan ya, jadi kan pasti berbeda-beda. Tetapi karena adanya yang dinamakan kayak standar kecantikan, jadi kayak misal ada orang-orang yang ngomongin lah sipit lah atau pesek atau apa. Nah menurut Kak Jonathan dan juga Kak Patrick sendiri, itu gimana sih cara kita untuk mengatasi hal ini gitu loh? Gimana sih cara kita harus bersikap dan untuk lebih percaya diri gitu? Saya dulu kan sempat mikir, kenapa sih saya ini terlahir di daerah yang orangnya kuat semua gitu. Tapi sampai saat ini jadinya saya juga jadi mikir gitu. Saya kan nggak bisa milih di mana saya lahir, bentuk fisik kayak gimana saya terlahir. Tapi satu hal saya lihat bahwa saya bisa keluar dari ini dan akhirnya mungkin ada maksud dan tujuan tuh dari Tuhan buat saya gitu. Nah balik lagi kalau dari Elevate sendiri, buat kita gini, untuk punya mental, untuk punya mindset yang bagus tentang gambar diri kita, buat kita tuh selalu kita perlu dulu nih tubuh yang sehat, badan yang kuat, dari situ dulu secara fisik. Kalau itu badan kita udah sehat, nutrisi kita bagus, kita udah secara badan kita udah sehat, fisik kita udah bagus. Percaya deh, mental kita untuk jadi orang yang kayak, oh ya muka saya begini, mau badan saya gini, saya percaya diri kok gitu. Jadi mungkin dari kita akan perbaiki tuh secara fisik, kesehatan dia kita perbaiki. Jadi bukan selalu tentang berat badan berlebihan, overweight, obesitas gitu. Tapi kita juga bisa masuk dari situ. Tapi yang paling nomor satu itu adalah menerima dan bersyukur. Dan hal yang penting lagi mungkin yang kita lakuin di Elevate ini adalah kita menjadi support system untuk orang-orang yang kalau di kita mungkin kelebihan berat badan dan obesitas. Kita selalu encourage mereka. Kita tidak bisa mengkeraskan mereka langsung, tapi selalu ada caranya di mana ketika mereka mulai down kita mesti pelanin juga seperti itu. Jadi support system, menerima dan bersyukur sih. Dan percaya bahwa selalu ada maksud baik dari Tuhan. Baik, ya kita berikan Makasih, aplaus Bapak. untuk Cassandra. Cassandra, kamu juga dapat buku dan dapat voucher untuk treatment selama 3 bulan ya. Jonathan, apa yang paling penting dari percakapan kita hari ini yang mungkin itu summary-nya atau mungkin ada sesuatu yang belum aku tanyakan atau belum kita sampaikan atau bicarakan, tapi Jonathan ingin bagikan buat teman-teman baik agar mencegah pelaku bullying, perundungan, atau mencegah jadi korban atau apa saja, silakan disampaikan. Ya, mungkin kalau dari pengalaman saya yang saya mau bagiin, saya merefleksikan kejadian-kejadian yang terjadi. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ada perkataan mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi yang kita pikir bercanda ternyata mungkin buat orang lain terimanya beda. Dan itu satu hal yang harus diingat, mereka bisa bawa itu terus sampai mereka tua nanti. Jadi kita harus benar-benar perhatikan apa yang kita ngomong atau bercandaan kita, seperti itu sih. Oke, sekarang Patrick. Oke, dari saya sih untuk semua korban bully di luar sana, saya ngajakin kalian untuk lebih berani aja, lebih berani speak up dan lain-lain. Mulai pola hidup sehat
dengan hidup yang sehat, pikiran kita jauh lebih sehat, lebih berani. Paling dari saya cuma satu nih untuk kalian nih. Kalau kalian ngerasa diri kalian tuh kayak, kok banyak banget nih yang benci sama gue sih, ngebully gue. Tapi ingat deh, di luar sana jauh lebih banyak yang care sama kalian. At least ada 2 orang nih yang care sama kalian. Si Joe dan Patrick. Jadi buat kalian semua ya semangat aja ya. Nah, terakhir Mbak Poppy, apa yang mau Ya. disampaikan kepada anak-anak muda yang di sini maupun yang nonton acara ini? Ya, saya bicara untuk yang pelaku ya. Seandainya ada yang nonton atau juga di sini, yang kamu cari adalah popularitas sebenarnya sampai kamu mau membuli orang lain. Kenapa kamu harus mengarahkan energimu untuk menyakiti orang lain, sedangkan dirimu sendiri itu butuh sekali untuk divalidasi oleh dirimu sendiri bahwa kamu dicintai dan diterima. Jadi mendingan kamu fokusin aja untuk kembali mencintai dirimu sendiri dibanding kamu nyakitin orang. Nah untuk orang pelaku juga, saya juga mau nambahkan, sudah ada pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang, jadi melalui cyberbullying atau melawan orang barang secara bersama-sama dengan satu perkumpulan diancam dengan pidana penjara paling lama hukuman 5 tahun 6 bulan. Jadi jangan coba-coba karena ada aturannya nih gitu. Nah untuk korban speak up, jangan diem, ceritakan dengan orang yang bisa kamu percayain karena kamu begitu berharga. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Jonathan, Patrick, dan Mbak Poppy ya atas ya paling tidak pendapat pandangan yang membuat hari ini kita belajar ya. Teman-teman setuju hari ini kita belajar? Terima kasih. Nah, bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa saya ingin mengajak siapapun yang menonton acara ini untuk melakukan hal baik dalam hidup Anda. Kalau Anda tergerak hatinya untuk melakukan hal baik dan Anda tidak tahu kepada siapa dan melalui siapa, maka ada peluang untuk melakukan kebaikan. Kalau Anda bisa membantu Bapak Uwal Sagala, seorang petani di desa Laihole, Parbuluan, Sumatera Utara yang memiliki 5 anak, namun 4 di antara anaknya menderita cerebral palsy. Pak Uwal dan anak perempuan satu-satunya yang tidak menderita kondisi disabilitas kerap dikucilkan dan menerima perundungan dari lingkungan sekitar. Kondisi anak-anak Pak Uwal sering menjadi bahan ejekan, mereka dianggap bau sehingga tidak ada yang mau bergaul dengan keluarga Pak Uwal. Sebagai seorang buruh tani, penghasilan Pak Uwal tidak menentu, terlebih harus merawat 4 anak yang menderita cerebral palsy tadi. Karena itu, Pak Uwal membutuhkan uluran tangan Anda untuk membantu meringankan biaya perawatan dan kebutuhan anak-anaknya yang menderita disabilitas. Jadi cara untuk membantu Pak Uwal tadi adalah klik benihbaik.com dan temukan campaign berjudul Perjuangan Buruh Tani Hadapi Perundungan karena 4 anaknya menderita cerebral palsy. Jadi semoga informasi ini bisa menggerakkan hati Anda dan memudahkan Anda untuk berbuat baik. Akhirnya dengan topik soal bullying atau perundungan ini, jangan lagi kita menjadi pelaku, dan kalau kita menjadi korban, tadi sudah disampaikan kita harus menyampaikannya baik kepada orang tua, teman, atau orang-orang yang ahli di bidang psikologi. Jadi semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.